Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang wanita bernama Dwi. Ia adalah janda muda yang baru saja kehilangan suaminya akibat kecelakaan di sungai. Meski cantik dan berperangai lembut, Dwi memilih untuk hidup sederhana, menggantungkan hidupnya pada pekerjaan menenun kain yang ia pelajari dari ibunya. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit untuk mengumpulkan bahan-bahan dari alam yang digunakan dalam pekerjaannya. Dwi menjalani hari-harinya dalam kesunyian. Rumah kecilnya berada di tepi desa, jauh dari keramaian. Namun, ia selalu menyambut siapapun yang berkunjung dengan senyuman hangat. Hatinya yang rapuh membuat ia tak banyak bicara, tetapi kesedihannya sering terlihat dalam tatapan matanya yang kosong saat ia duduk sendiri di beranda rumah. Setiap malam, Dwi berdoa di depan foto mendiang suaminya, berharap bisa bertemu lagi dengannya di kehidupan lain. Ia merasa dunianya sepi tanpa kehadiran orang yang dulu menjadi pelindung dan teman hidupnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia percaya bahwa takdir memiliki rencana lain untuknya. Paras cantik Dwi menarik perhatian banyak pria di desa. Sejak kematian suaminya, tak terhitung berapa kali ia menerima lamaran dari para pria yang mengaku ingin membahagiakannya. Namun, Dwi menolak semuanya. "Hatiku masih milik suamiku," jawabnya lembut setiap kali ada yang mencoba mendekatinya. Penolakan demi penolakan itu membuat sebagian pria merasa malu, bahkan marah. Salah satunya adalah Pak Rendra, seorang saudagar kaya di desa itu. Ia tak habis pikir mengapa Dwi lebih memilih hidup sendiri daripada menerima lamaran dari pria yang bisa menjamin masa depannya. Dalam hati, ia bersumpah untuk tidak menyerah begitu saja. Namun, Dwi tak peduli dengan pandangan orang. Baginya, menikah bukan sekadar tentang uang atau status, melainkan tentang cinta sejati. Ia percaya cinta seperti itu hanya datang sekali dalam hidup, dan baginya, suaminya yang telah tiada adalah cinta sejatinya. Merasa lelah dengan desas-desus dan lamaran yang terus berdatangan, Dwi memutuskan untuk pindah ke tepi hutan yang lebih sunyi. Di sana, ia membangun gubuk kecil dari bambu dan kayu. Meski sederhana, tempat itu membuatnya merasa damai, jauh dari tekanan kehidupan desa. Setiap pagi, Dwi pergi ke hutan untuk mencari daun-daunan, buah, dan kayu bakar. Ia juga menghabiskan waktu menenun kain yang indah, yang kemudian ia jual di pasar desa setiap minggu. Hutan menjadi tempat pelariannya, di mana ia merasa lebih dekat dengan alam dan lebih jauh dari hiruk-pikuk manusia. Meski sering sendiri, Dwi tak pernah merasa takut. Ia merasa hutan seperti rumah kedua baginya. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan dan kicauan burung menjadi teman yang menenangkan hatinya. Namun, ia tak menyadari bahwa kehidupannya akan berubah selamanya karena satu pertemuan tak terduga. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Dwi mendengar suara aneh dari luar rumahnya. Suara gemerisik dedaunan itu membuatnya waspada. Dengan obor kecil di tangan, ia membuka pintu dan menatap ke arah suara tersebut. Betapa terkejutnya ia saat melihat seekor ular besar berwarna emas meliuk di halaman rumahnya. Ular itu memiliki sorot mata yang tajam namun lembut, seakan-akan memahami ketakutannya. Alih-alih menyerang, ular emas itu berbicara dengan suara dalam dan penuh wibawa. "Jangan takut, Dwi. Aku datang bukan untuk mencelakaimu," katanya. Dwi mundur beberapa langkah, matanya membelalak, tetapi entah mengapa ia tidak lari. Ada sesuatu yang menenangkan dari cara ular itu berbicara. Ular emas itu memperkenalkan dirinya sebagai makhluk penjaga hutan. Ia berkata telah lama memperhatikan Dwi dan mengagumi keberanian serta ketulusannya. Malam itu, Dwi mendengarkan cerita ular tersebut dengan hati-hati, meski masih merasa tak percaya bahwa seekor ular bisa berbicara. Namun, dalam hatinya, ia merasa ada ikatan aneh yang sulit dijelaskan. Setelah pertemuan malam itu, ular emas sering datang ke rumah Dwi. Awalnya Dwi merasa canggung, tetapi lama-kelamaan ia mulai terbiasa. Ular itu tak hanya berbicara dengannya, tetapi juga membantu dengan cara-cara yang tak biasa. Ia membawa buah-buahan dari hutan, menjaga rumah Dwi dari binatang liar, dan bahkan membimbingnya menemukan tanaman langka yang berguna untuk menenun. Persahabatan mereka berkembang. Dwi mulai merasa bahwa ular emas itu adalah teman yang mengerti kesepiannya. Setiap malam, mereka duduk di bawah sinar bulan, berbicara tentang kehidupan dan kenangan. Dwi menceritakan tentang suaminya, dan ular itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, persahabatan ini bukan tanpa risiko. Kehadiran ular emas di sekitar rumah Dwi mulai menarik perhatian penduduk desa. Beberapa orang yang lewat melihat ular itu dan menyebarkan cerita aneh. Bagi mereka, Dwi tak hanya dianggap aneh, tetapi juga mulai dicurigai memiliki hubungan mistis yang mengundang bahaya.
Desa mulai dipenuhi gosip tentang Dwi dan ular emas. Orang-orang menganggap ular itu adalah makhluk gaib yang membawa kutukan. Mereka memandang Dwi dengan curiga setiap kali ia datang ke pasar untuk menjual kain. Bisikan-bisikan tajam terdengar di mana-mana, membuat Dwi merasa semakin terisolasi. Pak Rendra, yang masih menyimpan dendam karena ditolak Dwi, melihat ini sebagai kesempatan. Ia menyebarkan cerita bahwa ular emas adalah penyebab kesialan di desa, seperti panen yang buruk dan penyakit yang menimpa beberapa warga. Dwi memelihara makhluk iblis, dikatanya, memanaskan suasana. Meskipun Dwi menyadari gosip itu, ia memilih diam dan tidak menggubrisnya. Namun, hatinya mulai gelisah. Ia khawatir persahabatannya dengan ular emas akan membawa masalah besar, meskipun ia tahu ular itu tidak pernah berniat jahat. Namun, ia tak menyadari bahwa rencana jahat sedang disusun oleh beberapa orang di desa. Pak Rendra, yang merasa dihina oleh penolakan Dwi, tidak hanya ingin menyingkirkan ular emas tetapi juga menghancurkan reputasi Dwi di desa. Ia menghasut beberapa warga untuk percaya bahwa ular itu adalah jelmaan roh jahat yang perlu dimusnahkan. Dengan penuh semangat, ia memimpin kelompok kecil warga untuk menyerang rumah Dwi di tepi hutan. Pada suatu malam gelap, mereka datang membawa obor, parang, dan jaring. Mereka mengepung rumah Dwi sambil berteriak-teriak, memanggil ular emas agar keluar. Dwi yang sedang duduk bersama ular emas terkejut mendengar keributan itu. Ia berusaha menenangkan warga, tetapi mereka tidak mau mendengar. "Kembalikan ketenangan desa kami," teriak Pak Rendra dengan penuh amarah. Ketika warga mulai menyerang, ular emas maju ke depan untuk melindungi Dwi. Tubuhnya bersinar terang, membuat beberapa warga gentar. Namun, Pak Rendra yang dipenuhi kebencian melemparkan jaring ke arahnya. Saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh ular emas memancarkan cahaya menyilaukan, memaksa semua orang mundur. Ketika cahaya itu mereda, ular emas telah berubah menjadi seorang pria tampan. Warga desa terpana melihat seorang pria berdiri di tempat ular emas sebelumnya. Dengan suara penuh wibawa, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai ARSA, penjaga hutan yang dikutuk menjadi ular selama bertahun-tahun. Kutukan itu hanya bisa dipatahkan dengan keberanian untuk melindungi orang yang tulus hatinya, dikatanya sambil melirik Dwi. Pak Rendra dan warga desa terdiam, sebagian dari mereka ketakutan, sementara yang lain merasa malu atas tindakan mereka. Namun, Pak Rendra tak mau menyerah. Ini hanya tipu daya iblis, dikatanya, mencoba menyulut kemarahan warga lagi. Namun, ARSA dengan tenang menatapnya. "Aku tidak pernah mencelakai siapapun. Sebaliknya, aku melindungi Dwi dari kalian yang ingin menghancurkan hidupnya." Kata-kata ARSA membuat warga tersadar. Perlahan, mereka mulai mundur dan meninggalkan tempat itu. Pak Rendra yang merasa kalah hanya bisa menggertakkan giginya sebelum ikut pergi. Kini, hanya Dwi dan ARSA yang tersisa di depan rumah kecil itu. Dwi yang masih terkejut akhirnya memberanikan diri bertanya, mengapa kau melindungiku?" ARSA tersenyum. "Karena hatimu yang murni telah membebaskanku dari kutukan." Setelah kejadian itu, ARSA tetap tinggal di rumah Dwi. Ia membantu Dwi menjalani kehidupan sehari-hari sambil menjelaskan lebih banyak tentang dirinya. Ia adalah makhluk yang dikutuk menjadi ular karena dosa di masa lalunya, dan hanya seseorang yang tulus seperti Dwi yang bisa membebaskannya. Seiring waktu, keduanya semakin dekat, dan Dwi mulai merasakan kehangatan yang lama hilang dari hidupnya. Suatu hari, di bawah pohon besar di hutan, ARSA mengutarakan perasaannya. "Dwi, aku telah belajar banyak darimu. Kesabaranmu, keberanianmu, dan hatimu yang tulus adalah anugerah bagiku. Aku ingin kau menjadi pendampingku, bukan hanya di hutan ini, tetapi dimanapun kita berada." Dwi tertegun. Tawaran itu mengingatkannya pada masa lalu, tetapi kali ini hatinya terasa lebih tenang. Setelah berpikir mendalam, Dwi menerima lamaran ARSA. "Aku percaya kau akan melindungiku, seperti kau telah melindungiku selama ini," katanya. ARSA berjanji untuk memberikan kebahagiaan yang tidak pernah Dwi bayangkan sebelumnya. Pernikahan Dwi dan ARSA berlangsung dalam kesederhanaan, di tengah hutan yang selama ini menjadi rumah bagi mereka. Para makhluk hutan, dari burung-burung hingga kijang, tampak seperti turut merayakan kebahagiaan mereka. ARSA, yang kini sepenuhnya manusia, mengenakan pakaian sederhana yang ia buat sendiri, sementara Dwi terlihat anggun dengan kain tenun hasil tangannya. Di bawah naungan pohon besar, Dwi dan ARSA mengucap janji suci. Meskipun tidak ada pendeta atau saksi manusia, cinta mereka dirasakan oleh alam sekitarnya. Angin sepoi-sepoi yang lembut dan cahaya matahari yang menembus dedaunan seakan memberkati persatuan mereka.
Setelah pernikahan itu, Dwi dan Eyarese hidup damai di tepi hutan. Warga desa yang sebelumnya mencurigai Dwi perlahan mulai menerima mereka kembali, terutama setelah melihat perubahan baik yang terjadi di sekitar hutan. Dwi akhirnya menemukan cinta baru yang membawa kedamaian dan kebahagiaan, mengakhiri kisah hidupnya yang penuh cobaan dengan harapan baru. Malam itu, di bawah sinar bulan, Eyarese akhirnya mengungkapkan rahasia yang selama ini ia sembunyikan dari Dwi. "Aku perlu kau tahu sesuatu," kata Eyarese dengan nada serius. "Aku adalah Raja Ular. Setiap kali fajar menyingsing, aku harus kembali ke wujud ularku." Dwi terdiam, mencoba mencerna kata-kata suaminya. Eyarese menjelaskan bahwa ia telah melanggar aturan dunia ular dengan menikahi manusia, tetapi ia tidak peduli. "Cintaku padamu lebih besar dari takdirku sebagai raja," tambahnya. Dwi merasa sedih, tetapi ia menerima kenyataan itu dengan hati yang tabah. Baginya, cinta Eyarese adalah hal terpenting, terlepas dari wujudnya. Sejak saat itu, setiap pagi sebelum matahari terbit, Dwi menyaksikan Eyarese berubah menjadi ular besar yang bersinar keemasan. Meskipun aneh, cinta mereka tidak tergoyahkan. Dwi merasa bahwa kebersamaan mereka adalah anugerah yang harus dijaga, apapun bentuknya. Dwi dan Eyarese menjalani kehidupan yang damai di tepi hutan. Eyarese terus menjaga hutan, sementara Dwi melanjutkan pekerjaannya sebagai penenun. Mereka saling melengkapi meskipun hidup mereka berbeda dari manusia biasa. Kehidupan sederhana ini membuat mereka semakin dekat satu sama lain. Warga desa mulai menerima mereka kembali, terutama setelah melihat bagaimana Dwi tetap menjadi pribadi yang baik dan rendah hati. Bahkan anak-anak desa sering datang ke rumah mereka untuk mendengarkan cerita dari Dwi atau menikmati buah-buahan yang Eyarese bawa dari hutan. Namun, Dwi selalu mengingatkan dirinya bahwa kebahagiaan ini mungkin tidak abadi. Dengan rahasia besar yang mereka simpan, ia tahu bahwa takdir bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Meski begitu, ia bertekad menikmati setiap momen bersama Eyarese. Kabar tentang pernikahan Eyarese dan Dwi akhirnya sampai ke telinga Bara, raja ular lainnya yang dikenal kejam dan ambisius. Bara menganggap tindakan Eyarese sebagai pengkhianatan terhadap dunia ular. Baginya, pernikahan antara raja ular dan manusia adalah pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan. "Dia melemahkan dunia kita," ujar Bara kepada para pengikutnya. "Jika Eyarese terus hidup bersama manusia, itu akan menjadi contoh buruk bagi kerajaan kita." Bara mulai merencanakan serangan untuk menghancurkan Eyarese dan merebut Dwi, yang ia yakini sebagai sumber kelemahan Eyarese. Sementara itu, di hutan, Eyarese mulai merasakan kehadiran ancaman. Ia memperingatkan Dwi untuk selalu berhati-hati dan tidak meninggalkan rumah tanpa dirinya. Dwi yang merasa cemas hanya bisa berdoa agar cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi bahaya ini. Malam yang tenang berubah menjadi kacau saat pasukan ular Bara menyerang. Mereka merayap dengan diam-diam, mengepung rumah Dwi dan Eyarese. Eyarese segera berubah kembali menjadi ular emas, bersiap melindungi istrinya dari bahaya yang mengancam. Pertempuran sengit pun terjadi di tengah kegelapan hutan. Eyarese melawan dengan gagah berani, tetapi pasukan Bara sangat banyak dan terlatih. Dwi hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, merasa tak berdaya membantu suaminya yang terus berjuang demi melindunginya. Di tengah pertempuran, Bara muncul. Tubuhnya jauh lebih besar dari Eyarese, dengan sisik hitam yang bersinar seperti batu obsidian. "Eyarese, kau telah mengkhianati darah kita," teriak Bara sebelum menyerang dengan kekuatan penuh. Eyarese berusaha melawan, tetapi serangan Bara terlalu kuat, membuatnya terluka parah. Dalam kondisi lemah, Eyarese memandang Dwi yang menangis ketakutan di balik pintu rumahnya. "Dwi, lari," seru Eyarese. "Jangan biarkan mereka menangkapmu. Lupakan aku jika perlu, tetapi teruslah hidup." Meski enggan meninggalkannya, Dwi tahu ia harus menurut. Dengan air mata berlinang, ia melarikan diri ke dalam hutan. Bara tertawa dingin melihat kelemahan Eyarese. "Ini akhir bagimu, Raja Ular yang memalukan," katanya sebelum memberikan pukulan terakhir. Tubuh Eyarese memancarkan cahaya keemasan sebelum hancur menjadi debu emas, menyelimuti tempat itu dalam kesunyian. Dwi yang berada jauh dari tempat kejadian merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa suaminya telah berkorban untuk melindunginya, tetapi rasa kehilangan itu terlalu berat untuk ditanggung. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa ini belum akhir dari segalanya. Dwi kembali ke desa dengan hati yang kosong. Meski tubuhnya jauh dari hutan, pikirannya selalu kembali ke tempat di mana Eyarese menghilang. Setiap malam, ia bermimpi tentang suaminya yang memanggil namanya dengan suara lembut. Dalam mimpinya,
ia melihat cahaya keemasan di tengah kegelapan, seolah ARSA ingin menunjukkan jalan. Penduduk desa melihat Dwi yang semakin pendiam, mereka mencoba menghiburnya. Tetapi Dwi merasa tak ada yang benar-benar memahami rasa kehilangan yang ia alami. Suara lembut dari hutan semakin sering terdengar di telinganya, memanggilnya untuk kembali. Akhirnya, Dwi menyadari bahwa ia tak bisa mengabaikan panggilan itu. Ia merasa ARSA masih ada di suatu tempat, menunggunya untuk melakukan sesuatu. Dengan keberanian yang tersisa, Dwi memutuskan untuk kembali ke hutan, meskipun ia tahu risikonya besar. Dwi berangkat ke hutan larangan, tempat yang sering disebut sebagai gerbang menuju dunia ular. Ia membawa kalung perak pemberian ARSA, yang menjadi satu-satunya kenangan fisik dari suaminya. Hutan itu terkenal sebagai tempat yang penuh bahaya, tetapi Dwi tidak gentar. Dalam perjalanan, ia dihadang oleh berbagai makhluk hutan yang mencoba menakut-nakutinya. Namun, keberaniannya membuat mereka mundur. Kalung perak di lehernya memancarkan sinar yang melindunginya dari gangguan makhluk jahat. Ia terus berjalan, mengikuti suara panggilan halus yang membimbingnya semakin dalam ke hutan. Setelah berhari-hari, ia tiba di pintu gerbang besar yang terbuat dari akar pohon raksasa. Di sana berdiri seorang penjaga berbentuk manusia, tetapi matanya memancarkan cahaya seperti ular. "Siapa yang berani masuk ke dunia ular?" ditanya penjaga itu dengan suara dalam. Dwi menjelaskan tujuannya dengan suara tegas, meskipun hatinya berdebar. "Aku datang untuk mencari suamiku, ARSA, Raja Ular. Aku tahu ia ada di sini, menungguku." Penjaga itu menatap Dwi dengan tajam, seolah mencoba membaca isi hatinya. "ARSA telah mengorbankan segalanya untuk melindungimu. Apa yang kau bawa sebagai pengorbananmu?" Dwi bingung, tetapi ia tahu penjaga itu tidak akan membiarkannya lewat begitu saja. Ia memegang kalung perak di lehernya, hadiah terakhir dari ARSA. "Aku memberikan ini," katanya. "Ini adalah kenangan terakhirku tentang dia. Jika itu tak cukup, aku juga siap memberikan hidupku untuk menyelamatkannya." Penjaga itu tersenyum tipis. "Keberanian dan cintamu sungguh luar biasa," katanya. Ia menerima kalung itu dan membuka gerbang dengan isyarat tangannya. "Masuklah. Tapi ingat, perjalanan ini tidak akan mudah, dan tidak ada jaminan kau akan keluar hidup-hidup." Dwi melangkah ke dunia ular, sebuah tempat yang suram dan dipenuhi kabut. Di tengah tempat itu terdapat sebuah danau hitam besar yang memancarkan aura gelap. Di tepi danau, Dwi melihat tubuh ARSA terbaring lemah, dikelilingi oleh lingkaran cahaya redup. Namun, di seberang danau, Bara berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Bara mempersiapkan ritual gelap untuk menyerap kekuatan ARSA dan menjadikannya Raja Tunggal Dunia Ular. "Kau bodoh datang ke sini, manusia," katanya. "ARSA sudah kalah. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk menyelamatkannya." Tetapi Dwi tidak gentar. Ia mendekati ARSA, memegang tangannya yang dingin, dan berbisik, Aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi." Melihat keberanian Dwi, Bara tertawa keras. Ia memulai ritual dengan mantra-mantra yang membuat danau hitam bergolak. Namun, sebelum ia menyelesaikannya, Dwi merasakan sesuatu di dalam sakunya, belati perak yang diberikan penjaga gerbang. Ia tahu inilah satu-satunya cara untuk menghentikan Bara. Dwi berdiri tegak menghadapi Bara, meskipun tubuhnya gemetar. "Kau tidak akan menyentuh suamiku lagi," teriaknya sambil menghunus belati perak itu. Bara menyerang dengan kekuatan penuh, tetapi Dwi mengandalkan kecepatan dan keberanian. Setiap kali Bara mencoba menyerangnya, sinar belati itu melindunginya. Pertempuran berlangsung sengit. Bara, yang terlalu percaya diri, tidak menyadari kekuatan yang diberikan belati itu. Dengan satu serangan cepat, Dwi menusukkan belati ke jantung Bara. Ular hitam raksasa itu mengeluarkan raungan terakhir sebelum tubuhnya meledak menjadi asap gelap, meninggalkan dunia ular dalam keheningan. Cahaya keemasan mulai menyelimuti tempat itu. ARSA, yang tadinya tak berdaya, perlahan bangkit dengan kekuatan yang kembali. "Dwi, kau menyelamatkanku," katanya dengan suara lembut. Dwi memeluknya erat, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Kutukan dunia ular telah terhapus, dan cinta mereka akhirnya memenangkan segalanya. Dengan cahaya yang memancar dari tubuh ARSA, mereka kembali ke dunia manusia, memulai kehidupan baru tanpa ancaman dan penuh dengan cinta yang abadi. Setelah pertempuran melawan Bara dan mengalahkan kekuatan gelap yang mengancam mereka, ARSA kini bebas dari kutukan yang membelenggunya selama ini. Dalam wujud manusia yang utuh, ARSA menatap Dwi dengan penuh rasa terima kasih. "Kau telah mengorbankan segalanya untukku, Dwi.
Aku tidak tahu bagaimana membalasnya, kata ARSA dengan suara penuh emosi. Dwi hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Cinta kita adalah segalanya, ARSA. Tidak ada yang perlu dibalas. ARSA menggenggam tangan Dwi, merasakan kekuatan yang luar biasa dari ikatan mereka. Mereka berjalan bersama kembali ke desa, disambut oleh udara segar yang penuh dengan harapan. Kini, mereka siap memulai hidup baru, bebas dari ancaman dan penuh cinta. Saat mereka tiba di desa, penduduk menyambut mereka dengan hangat, meski beberapa orang masih terkejut melihat perubahan ARSA yang kini sepenuhnya manusia. Dwi dan ARSA merayakan kedamaian baru mereka bersama, mengetahui bahwa dunia mereka tidak akan pernah sama, tetapi mereka telah menemukan kebahagiaan sejati di dalamnya. Meskipun kedamaian tampaknya telah kembali, ada hal yang mengusik ketenangan desa. Simbol-simbol misterius mulai muncul di sekitar hutan larangan, gambar ular dengan mata yang menyala, dan lingkaran cahaya yang bersinar aneh. Beberapa tetua desa merasa ada sesuatu yang tidak beres dan mulai merasakan adanya bahaya besar yang akan datang. Mereka berkumpul di balai desa untuk membahas kejadian-kejadian aneh itu. Ini bukan pertanda baik, kata salah satu tetua dengan suara bergetar. Hutan larangan adalah tempat yang dilindungi oleh kekuatan kuno. Jika simbol-simbol itu muncul, mungkin ada sesuatu yang salah dengan keseimbangan alam. Dwi dan ARSA, meskipun baru saja mengalahkan bara dan bebas dari kutukan, tahu bahwa mereka harus kembali untuk menyelidiki apa yang terjadi. ARSA merasakan ada sesuatu yang menghubungkannya dengan dunia ular, dan ia tidak bisa membiarkan ancaman baru ini membahayakan kedamaian yang telah mereka capai. ARSA duduk termenung, merenungkan semua yang telah terjadi. Aku merasa ada sesuatu yang mengganggu dunia ular, kata ARSA kepada Dwi di suatu malam. Keseimbangan yang telah lama terjaga kini terguncang. Aku harus kembali ke dunia ular untuk memulihkan segala sesuatu yang rusak. Dwi merasa berat hati, tetapi ia tahu bahwa ARSA tidak bisa menghindari panggilan itu. Aku akan menemanimu, ARSA. Aku tidak ingin kau sendirian dalam perjalanan ini, kata Dwi dengan tekad. Namun, ARSA memegang tangan Dwi dengan lembut. Ini adalah perjalanan yang harus aku jalani sendirian. Dunia ular bukan tempat untukmu, Dwi. Aku tidak ingin kau terjebak dalam konflik itu lagi. Dengan berat hati, Dwi mengerti keputusan ARSA. Mereka berdua memutuskan untuk kembali ke hutan larangan, tempat di mana perjalanan mereka akan dimulai kembali, menuju dunia ular yang misterius dan penuh rahasia. Dwi dan ARSA memasuki gerbang dunia ular, sebuah dimensi yang sangat berbeda dari dunia manusia. Di sana, mereka disambut oleh makhluk-makhluk setengah manusia dan setengah ular, serpihan kehidupan yang mencerminkan konflik antara keduanya. Suasana gelap dan suram, tetapi ada juga keindahan yang tersembunyi di dalamnya. ARSA memimpin Dwi melewati padang gurun pasir yang tak berujung dan lembah-lembah yang dipenuhi dengan pohon-pohon berwarna ungu gelap. Dunia ular ini bukanlah tempat yang mudah dijelajahi. Setiap langkah mereka dipenuhi dengan ujian dan tantangan, yang menguji kekuatan mental dan fisik mereka. Namun, ARSA merasa sudah saatnya untuk menghadapi tanggung jawabnya sebagai Raja Ular, meskipun ia juga tahu bahwa ia tidak akan selamanya berada di dunia ini. Dwi, meskipun takut, tetap setia menemani ARSA, meski mereka tahu bahwa waktu mereka di dunia ular terbatas. Setelah melewati berbagai ujian dan pertempuran melawan kekuatan yang merusak dunia ular, ARSA akhirnya berdiri di hadapan para pemimpin dunia ular. Aku akan memimpin dunia ini, kata ARSA dengan suara penuh wibawa. Tetapi dengan syarat, aku tidak akan menjadi makhluk abadi. Aku ingin tetap hidup sebagai manusia, dan aku akan melindungi dunia ular dengan cara yang benar. Para pemimpin dunia ular terkejut dengan keputusan ARSA. Banyak dari mereka yang ingin ARSA tetap menjadi makhluk abadi, agar kekuasaannya tak terbatas. Namun, ARSA menegaskan bahwa hanya dengan menjaga keseimbangan antara kedua dunia, dunia manusia dan dunia ular, kedamaian yang sejati dapat tercapai. Dwi, yang berdiri di sampingnya, merasa bangga akan keputusan ARSA. Meskipun dunia ular penuh dengan kekuatan gelap dan bahaya, ARSA tetap memilih untuk memimpin dengan hati, bukan hanya kekuatan fisik. Bersama, mereka bertekad untuk membawa perubahan yang akan menguntungkan semua makhluk, baik manusia maupun ular. Di bawah kepemimpinan ARSA, dunia ular mulai berubah menjadi tempat yang lebih damai dan harmonis. ARSA memimpin dengan bijaksana, menghapuskan perselisihan antar makhluk setengah manusia dan setengah ular yang selama ini memperburuk keadaan. Ia mengajarkan mereka untuk hidup berdampingan dengan alam, menghormati kehidupan, dan menghindari kekerasan. Para pemimpin dunia ular yang sebelumnya cemas mulai menyadari bahwa pendekatan ARSA adalah jalan menuju kedamaian.
Para pemimpin yang dulu egois dan rakus, kini bersatu untuk mendukung perubahan yang dibawa ARSA. Dunia ular yang tadinya dipenuhi ketegangan, kini mulai merasakan kedamaian yang nyata. Dwi, meskipun jauh dari dunia manusia, merasa bahagia melihat perubahan yang terjadi. Ia mendampingi ARSA di setiap langkahnya, memastikan bahwa dunia ular akan tetap aman. Mereka bersama-sama merancang masa depan yang penuh harapan, baik untuk dunia manusia maupun dunia ular. Namun, meskipun kedamaian itu telah tercapai, ARSA tahu bahwa waktunya di dunia ular tidak akan bertahan lama. Aku hanya manusia biasa, Dwi, kata ARSA dengan suara lembut. Aku telah lama menjadi bagian dari dunia ular, tetapi tubuhku tidak akan selamanya kuat di sini. Aku harus kembali ke dunia manusia sebelum waktuku habis. Dwi merasakan kesedihan yang mendalam. Meskipun ia tahu bahwa mereka harus kembali ke desa suatu saat nanti, kenyataan bahwa waktu bersama ARSA semakin terbatas membuat hatinya semakin berat. ARSA berjanji bahwa ia akan kembali untuk hidup bersama Dwi, meskipun hanya dalam waktu yang terbatas. Dengan hati yang penuh harapan dan kesedihan, mereka mulai merencanakan perjalanan kembali ke dunia manusia. Mereka tahu bahwa perpisahan ini tidak akan berlangsung lama, dan cinta mereka akan mengalahkan segala halangan. Akhirnya, ARSA dan Dwi kembali ke desa, membawa kedamaian yang telah mereka temukan di dunia ular. Meskipun ARSA tidak lagi menjadi makhluk abadi, mereka merasa bahwa hidup mereka di dunia manusia akan penuh dengan kebahagiaan dan cinta yang tak terbatas. Di desa, kehidupan mereka berjalan dengan damai. Mereka menghabiskan hari-hari mereka bersama, membangun rumah yang sederhana dan mengurus tanah mereka. Warga desa, yang dulu mencurigai hubungan mereka, kini menerima mereka sepenuhnya, menghormati kedamaian yang telah mereka bawa. Dwi dan ARSA menjalani hidup mereka dalam ketenangan, jauh dari konflik dan kesulitan dunia lain. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan tempat mereka di dunia ini, bersama-sama, dalam cinta yang abadi. Pada akhir hayat mereka, Dwi dan ARSA telah menjadi pasangan yang dikenang sepanjang waktu. ARSA, meskipun akhirnya menginjakan kaki kembali ke dunia manusia, tetap memiliki hati yang penuh cinta dan kebijaksanaan. Dwi, yang setia di sisinya, mengajarkan penduduk desa nilai-nilai tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta sejati. Ketika mereka meninggal, mereka dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai mereka. Desa mengenang mereka sebagai pasangan yang mengalahkan segala rintangan demi kebahagiaan dan kedamaian. Dalam hati setiap orang, kisah mereka hidup abadi. Legenda tentang Dwi dan ARSA menjadi simbol cinta sejati yang melampaui batas dunia manusia dan dunia gaib. Kisah mereka menjadi cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut, diwariskan dari generasi ke generasi, dan dikenang oleh seluruh penduduk desa sebagai pengingat bahwa cinta yang tulus mampu mengatasi segala halangan, bahkan kematian sekalipun. Setiap tahun, pada hari yang sama ketika mereka meninggal, penduduk desa mengadakan upacara sederhana di tempat peristirahatan terakhir mereka. Bunga-bunga yang tumbuh di sekitar makam Dwi dan ARSA selalu berwarna keemasan, sebuah tanda bahwa cinta mereka tetap hidup dan tidak pernah luntur oleh waktu. Dwi dan ARSA telah menjadi legenda, tidak hanya di kalangan manusia, tetapi juga di dunia ular. Kisah cinta mereka menginspirasi banyak makhluk dari kedua dunia untuk mencari kedamaian dan keseimbangan, serta untuk menghargai cinta yang murni dan tanpa syarat. Seiring berjalannya waktu, cerita mereka tetap menjadi simbol abadi tentang pengorbanan, keberanian, dan cinta yang tak terhingga.